Ucapan terima kasih dihaturkan kepada keluarga almarhum Bapak Haji Sapardi yang telah memberikan tempat atau lapangan di Warakas Raya untuk diselenggarakannya Sholat Idul Adha tanggal 9 Juli tahun 2022 Masehi atau tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Ungkapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Haji Bambang selaku Ketua Panitia Penyelenggara Sholat Idul Adha dari Masjid Baitul Mukminin, Warakas 5, Gang 1. Haji Bambang atau Haji Yanto yang sekaligus merupakan Ketua Masjid Baitul Mukminin Warakas, menyampaikan hal ini ketika memberikan kata sambutan sesaat sebelum dilaksanakannya Sholat Idul Adha di lapangan almarhum Haji Sapardi. Sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, baik kepada jamaah Baitul Mukminin di masjid, maupun kepada masyarakat umum lewat spanduk, bahwa Sholat Idul Adha dilaksanakan pada jam 6.30 pagi. Karena itu, jamaah Sholat Idul Adha yang datang dari wilayah sekitar Warakas, Sungai Bambu dan sekitarnya, sudah mulai mengambil posisi menurut garis-garis saf yang sudah dibuat di lapangan, menggelar sajadah dan menunggu waktu untuk dimulainya sholat. Tampak juga panitia mengatur atau mengarahkan jamaah ataupun menghimbau jamaah untuk mengisi saf-saf depan terlebih dahulu, dan jamaah wanita ditempatkan di lapangan bagian selatan. Sedangkan jamaah laki-laki di bagian utara. Suara takbiran terus dikumandangkan lewat speaker pengeras suara, begitu juga jamaah ikut bertakbir. Seperti tahun-tahun sebelumnya, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, diselenggarakan di lapangan milik almarhum Bapak Haji Sapardi, Jalan Warakas Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebelum sholat dimulai, Haji Rusmali yang merupakan salah satu anggota DKM dan anggota Panitia Idul Kurban Masjid Baitul Mukminin, mengumumkan bahwa Masjid Baitul Mukminin dan organisasi Aisyah Ranting Warakas telah menerima titipan hewan kurban sapi dan kambing untuk dipotong dan dagingnya dibagikan kepada mereka yang pantas menerima. Sampai dengan saat akan digelarnya Sholat Idul Adha, organisasi Aisyah Ranting Warakas telah menerima 3 ekor sapi, sedangkan Masjid Baitul Mukminin menerima titipan 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Adapun penceramah Sholat Idul Adha 1443 Hijriah kali ini adalah Ustadz Sugianto, sekaligus bertindak sebagai imam sholat. Dalam pesan khotbahnya, Ustadz Sugianto mengatakan semoga setiap jamaah yang hadir ringan dan ikhlas untuk mengorbankan apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim ikhlas mengorbankan Ismail karena perintah Allah. Untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Di Masjid Baitul Mukminin sendiri dipotong 4 ekor sapi dan kambing. Kemudian dengan menggunakan sistem kupon, daging kurban didistribusikan kepada masyarakat yang pantas menerima, yang tinggal di sekitar masjid, seperti di wilayah RT 001, 002, RT 003, 004, RT 006 dan RT 007 RW 07 Warakas, dan di 2 RT untuk wilayah RW 08, di mana pekurban tinggal, serta beberapa warga lainnya di wilayah Sungai Bambu. Penyembelihan dimulai dari kambing yang masing-masing berasal dari Angga Widya Putra, Sylvia Simarmata, Nur Hadijah, Azril Aklas, dan M. Raihan, kemudian dilanjutkan dengan 4 ekor sapi. Ketua Panitia yang juga Ketua Masjid Baitul Mukminin, Haji Bambang, memberikan arahan kepada semua elemen yang ikut membantu menyelesaikan penyembelihan sebelum jam 12 siang, dilanjutkan proses penimbangan kemudian pembagian daging kurban. Warga yang telah menerima kupon pengambilan daging kurban, mulai berdatangan ke masjid selepas sholat asyar. Proses pembagian atau pengambilan daging berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Agar teratur, selain warga penukar kupon harus antri, maka penukaran kupon dibatasi maksimal 5 kupon. Jika seorang menyerahkan lebih dari 5 kupon, maka hanya 5 kupon yang dilayani, kupon sisanya harus antri ulang. Hal ini sudah diumumkan melalui corong pengeras suara, sebelum dimulainya proses penukaran kupon. Sementara itu, para pemuda ataupun anggota panitia melakukan pembersihan di lantai 2 masjid yang digunakan untuk proses penyayatan dan penimbangan, sehingga begitu proses pembagian selesai, bagian-bagian masjid yang dipakai untuk pemotongan dan proses lainnya telah kembali bersih. Atas nama panitia dan DKM, Haji Bambang mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pemuda dan masyarakat yang telah membantu proses penyembelihan dan pembagian daging kurban. Semoga ini menjadi jejak amal kebaikan yang dicatat sebagai pahala. Warakas 007 mewartakan.